pun di luar sana sudah banyak sosial media spesialis. Saya kemarin research Pak, di LinkedIn itu yang ada kata kunci sosial medianya di Jakarta area aja itu udah 200.000 orang. Kalau untuk 2025 saya memprediksi memang deeper untuk AI integration-nya. AI integration. Iya, bukannya sekedar prompting, Ya. pakai tools. Kalau gitu nggak usah belajar aja gitu ya, di bootcamp gitu ya. Mungkin informasi yang mungkin ditunggu-tunggu oleh ini ya, atau viewer kita adalah salary range. Mungkin kita bisa spill sedikit kali ya, Bang. Halo generasi pintar digital, welcome to the future of digital career in 2025. Saya Nen Rahmana, Academic Manager untuk program School of Content Creator dan Community Manager di Purwadika Digital Technology School. Hari ini bersama sahabat saya, Pak Andri Antoni. Halo Pak Andin, halo generasi pintar digital. Sebagai Job Connector Digital Marketing Academic Manager. Ya. Kita sudah bersama-sama sejak 2019 ya Pak ya. Nah hari ini 6 tahun kemudian Pak. Betul. Dari 2019 kita akan membicarakan apakah profesi digital marketing itu masih jadi primadona atau tidak. Karena kan tahun 2019 seru gitu ya. Betul. 2020 ada pandemi ternyata makin diminati. Nah sekarang di 2025 ini prospeknya. Ini pasti akan menjadi pertanyaan ya untuk digital marketing, social media, content creator. Itu apakah masih banyak dicari atau seperti apa? Gimana Pak Tony? Baik, ini pertanyaan yang menarik gitu Pak ya. Karena di tahun 2019 saat kita crafting kurikulum gitu ya, pertanyaan landscape-nya seperti demikian saat itu. Tapi di tahun 2025 next gitu ya, ini sangat berbeda. Kalau saya ditanya kira-kira prospeknya seperti bagaimana based on data dari rekrutmen dari program Job Connector di Purwadika, ini digital marketing ini sudah terekrut paling banyak dibandingkan dengan program-program lainnya. Jadi ada lebih dari ratusan alumni-alumni kita yang sudah terekrut sebagai full-timer di perusahaan-perusahaan. Sepanjang 2024 ya Pak? 2024 aja. Jadi kalau based on data, apakah masih prospektif? Jelas, masih sangat prospektif based on data tadi. Oke, nah tinggal tantangannya nih Pak. Kan pasti tiap tahun kebutuhannya berubah. Landscape-nya, perkembangan teknologinya ini berubah gitu. Untuk menjadi seseorang yang bisa diterima sebagai seorang digital marketer di 2025. Ini kan pasti kalau kita lihat trend-trendnya ada AI gitu kan ya Pak. Ada otomatisasi gitu dan masih banyak lagi teknologi-teknologi lainnya. Sebenarnya yang membuat seorang digital marketer itu stand out atau skill yang harus dimiliki itu apa dulu nih Pak? Kalau saya selalu menjelaskan gitu ya, kebutuhan dari talents untuk digital marketing itu ada triple E's. 3 I. Yang pertama itu adalah expertise. Jadi skill setnya, Pak Andin. Kan kita tahu skill set dari seorang digital marketer kan banyak gitu ya. Ada SEO, ada konten, ada social media, ada performance ads. Jadi bermacam-macam. Kemudian requirement kedua adalah experience. Artinya seorang profesional digital marketer berarti dia itu harus memiliki portfolio yang memang bagus gitu ya, performanya kelihatan oke, impactful bagi brand tadi gitu ya dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah ekosistem. Jadi seorang profesional digital marketer juga harus memiliki soft skill, ya kan, networking. Untuk apa? Untuk namanya bisa mengaktifasi ekosistem di sekeliling dia. Nah kebetulan di Purwadika juga kita ada ekosistem kan, seperti Purwadika Alumni Club, Purwadika Career Network, Executive Club dan lain-lain. Nah ini mendukung untuk namanya para siswa kita, para alumni kita supaya bisa start karir itu semulus mungkin. Dan juga sebagai fast track dari karir mereka tadi. Seperti itu. Oke. Nah, yang menarik tadi Pak, ini ada tentang soft skill. Jadi kan anak-anak zaman sekarang ini tertantang ya untuk bisa tadi menguasai bidang teknisnya. Betul. Apalagi sekarang udah dibantu AI ya. Nah, tapi soft skill. Nah, kenapa digital marketing ini harus punya soft skill Pak sebenarnya? Betul. Karena kalau soft skill ini memang lebih ke something yang tidak bisa di-replace atau direpresentasikan oleh AI. Oke. Kalau anak sekarang kan apa-apa harus pakai AI ya. Bikin copywriting pakai AI, bikin planning pakai AI. Cuman sama kalau kita mau pitching ke klien, kita mau berkomunikasi dengan atasan atau lead kita, atau mungkin kita ingin reporting ke atasan kita, pasti at the end ya balik lagi bahwa si orang tadi harus pitching secara langsung, bukan direpresentasikan oleh AI tadi. Betul. Dan selalu adalah untuk namanya jalur perekrutan selalu melalui jalur interview. Nah, apalagi kalau interview secara offline kan nggak mungkin, Pak Andin. Nggak bisa dong kita di replace sama AI. Jadi kalau saya bilang soft skill ini salah satu yang
bukan faktor eksternal tetapi faktor internal yang juga sangat penting di tahun 2025 untuk bagi siapapun yang ingin memulai karir di bidang digital marketing. Seperti itu. Jadi kalau sampai di titik ini, Pak, kita bisa ambil satu poin bahwa sebenarnya digital marketer masih akan berkembang, tapi digital marketer yang kayak gimana nih? Betul. Gitu, kan? Betul. Tadi menguasai bidangnya sendiri itu harus. Tapi yang menguasai juga nggak kalah banyak gitu. Betul ya. sekali. Tapi juga yang punya pengalaman itu harus. Berarti emang harus banyak trial and error sehingga punya portofolio yang bagus. Dan ketika membawakan, berkomunikasi ini bagus gitu ya Pak ya. Betul. Jadi ketika ketemu sama klien, stakeholder, atasan itu bisa menjelaskan dengan baik. Berarti ini kayak satu paket seorang full stack digital marketer yang utuh dan bisa menonjol gitu ya Pak. Betul Pak Andin. Okay. Jadi memang kalau untuk talents gitu ya di digital marketing kita selalu membaginya menjadi dua. Generalis, ya kan? Istilah kerennya, istilah gaulnya kan palu gada ya. Apa yang lu mau gua ada gitu ya. Artinya kebutuhan perusahaan seperti apa dia bisa gitu ya. Di sisi lain selain ada generalis, ada spesialis. Nah, spesialis ini adalah dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan memang ingin merekrut talent yang memang dia itu ahli dalam hal eksekusi secara teknis. Secara mendalam, secara deep gitu ya, eksekusinya harus bagus. Nah, kebutuhan talent seperti ini artinya generalis dan juga spesialis ini biasanya nanti di perusahaan-perusahaan dikombinasikan, Pak Andin. Dikombinasikan artinya untuk namanya level yang mungkin masih junior, dia ngambilnya biasanya full stack digital marketing gitu ya. Jadi kebutuhannya ini untuk perusahaan-perusahaan yang skalanya mungkin masih kecil sampai menengah, atau mungkin startup gitu ya, di mana resources mereka itu terbatas. Cuman kalau untuk perusahaan-perusahaan korporasi besar, perusahaan dia itu sudah memiliki base customer yang besar, itu biasanya mencari spesialis untuk ngelit dari timnya tadi. Nah, kombinasi seperti ini menunjukkan bahwa sebenarnya prospek kedepannya itu luar biasa sebenarnya. Apalagi kalau Pak Andin mungkin bisa menjelaskan bahwa kebutuhan content creator kan luar biasa kan, Pak Andin? Betul Pak. Jadi memang betul masalah content creator ini karena banyak yang menyederhanakan Pak, mensimplifikasi bahwa digital marketing itu konten gitu kan. Padahal konten itu cuma satu bagian dari sekian banyak bagian di digital marketing. Itulah kenapa kita juga akhirnya sekarang punya School of Content Creator, Pak. Wih, keren. Nah, jadi untuk yang mau jadi content creator, karena bikin konten kan ternyata susah ya, Pak. Betul sekali. Kelihatannya cuman syuting doang gitu, nulis skrip doang. Tapi ternyata untuk bisa menjadi content creator di istilahnya sekarang creator ekonomi ini, Pak. Banyak ya brand-brand yang sekarang bekerja sama dengan creator ini sehingga potensinya besar. Nah, itu kemudian Purwadika juga akhirnya punya School of Content Creator. Yang tadi juga membahas 3 poin yang Pak Tony sampaikan tadi ya. Dia paham secara expertise, dia punya experience, latihan bikin konten terus, dan juga bisa memanfaatkan ekosistem. Gitu. Nah, itu kita juga punya School of Content Creator untuk yang mau bikin konten sendiri. Ya, akun untuk diri sendiri. Oke, jadi bikin konten sampai dia tuh view-nya sampai 1 juta gitu. Iya, bisa Pak. Tapi itu juga pernah ya Pak di job pernah di program kita di DTI itu sempat saya cek portfolio dari anak-anak kita sampai view-nya itu sampai jutaan. Wah, itu keren banget gitu ya. Seperti itu. Itu kan memang ada spesialisasinya ya. Betul. Dan kita juga nanti akan buka job connector sosial media. Job connector sosial media and content creation, Pak. Nah, itu juga fokus untuk membuat konten dan mengembangkan di sosial media. Iya. Itu. Saya setuju memang karena kebutuhannya sekarang kan bukan hanya ini Pak ya, bukan hanya lebih ke untuk web base gitu ya. Semuanya juga harus bikin namanya social media content gitu ya. Bahkan kalau melihat tren di 2025 saya rasa lebih seamless gitu Pak ya. Experience-nya di omnichannel gitu ya. Nah, mungkin kalau untuk teman-teman mungkin belum paham, omnichannel itu lebih ke untuk namanya channelnya semuanya bergerak gitu ya. Terintegrasi satu sama lain, social media, kemudian di website, kemudian digital ads gitu ya. Nah, saya rasa kebutuhan content creator itu luar biasa. Benar. Gitu. Jadi apalagi dengan melihat bahwa sebenarnya talent yang oversupply gitu ya, mungkin dari bootcamp lulusan sebelah gitu ya.
cuman bisa lulus tapi nggak bisa bikin konten yang sampai ngehook gitu ya. Ini akhirnya menunjukkan bahwa kebutuhan seorang content creator yang berkualitas, yang bisa dipercaya gitu ya untuk namanya running sebuah campaign ini sangat-sangat masif gitu. Terutama di Indonesia gitu ya Pak. Betul. Nah, seperti itu. Kan di Indonesia ini konsumsi kontennya tinggi sekali, betul, Pak. Betul. Konsumsi sosial medianya, dan tadi banyak yang mengaku bisa bikin konten, Pak. Maksudnya, tapi ternyata bikin konten kan tidak semudah itu, dan kita harus lihat secara realnya ya, proven nggak nih gitu. Betul. Bikin konten tadi yang berkualitas gitu ya. Jadi biar pun di luar sana sudah banyak sosial media spesialis. Saya kemarin research Pak di LinkedIn itu yang ada kata kunci sosial medianya di Jakarta area aja itu udah 200.000 orang Pak. Tapi yang benar-benar bisa proven. Nah ini nih yang kita ingin cetak lewat program-program kita gitu ya. Keren. Nah tadi ngomong-ngomong juga tentang optimasi AI Pak. Tadi kan sebelum ke soft skill kita juga akan memanfaatkan AI. Tapi AI nggak bisa dipakai ketika ketemu orang. Betul. Nah tapi semua report bilang 2025 ini AI akan makin menggila gitu. Betul. Ya Pak. Nah cuman kayaknya kan kalau AI cuma sekedar prompting atau cuman kasih content plan itu pakai tools itu kayaknya terlalu biasa gitu Pak. Apa Betul. yang harus dimanfaatkan oleh seorang marketer biar AI ini bisa bikin kita jadi lebih maksimal gitu bikin strategi digital marketing maupun sampai ke kontennya Pak. Saya setuju bahwa AI ini kan perkembangannya sangat cepat ya. Dimana kalau cuma sekedar prompting, sekedar pakai tools itu sudah so yesterday, udah dulu banget gitu loh. Artinya kalau ingin belajar AI, ini artinya kita harus bisa mengimplementasikan. Karena banyak di mana penggunaan AI tadi hanya untuk namanya bikin plan, ya kan, bikin strategi. Cuman kembali lagi implementornya adalah balik lagi ke orangnya, ke digital marketer tadi. Jadi kalaupun dia paham tuh pakai terus what's next gitu kan. Nah itu yang penting juga bahwa pemahaman framework dalam menggunakan AI dalam hal crafting sebuah campaign, kita eksekusi, kemudian kita report juga gitu untuk analytics-nya. Ini sangat penting. Jadi kalau untuk 2025 saya memprediksi memang deeper untuk AI integration-nya. AI integration. Iya, jadi semua AI gitu ya. Apalagi di program kita ya Pak Andin ya, semuanya juga sudah mengajarkan bagaimana menggunakan AI dalam hal keseharian dari talents kita gitu ya, dalam produksi konten dari programnya SOCC gitu ya, atau mungkin di tempat di full stack kita, full stack digital marketing menggunakannya untuk otomatisasi. Jadi ada berbagai macam hal yang memang harus dikuasai, bukannya sekedar prompting. Pakai tools gitu ya. Kalau gitu nggak usah belajar aja gitu ya di bootcamp gitu ya. Bisa dengan menggunakan tutorial yang ada. Cuman kalau ingin betul-betul menguasai skillnya tadi ya berarti kita harus mempelajari secara utuh seperti itu. Jadi end to end untuk framework dari penggunaan AI tadi. Ya, jadi mendalam dan utuh tadi kata kuncinya itu ya. Jangan cuma sekedar di permukaan aja AI, apalagi menggantungkan pada AI, bikin artikel kirimin ke AI udah jadi. Nah itu yang akan tergantikan yang kayak gitu tuh ya Pak ya. Betul. Tapi kalau bisa pinter nih dengan memanfaatkan AI sampai dari ke otomatisasi. Artinya digital marketing ini kan nggak cuma satu bagian ya Pak. Dari customer journey-nya harus kita pikirkan dari awal sampai akhir gitu. Dan semua itu bisa dibantu. Tinggal kita mengintegrasikan AI ini di sebelah mana aja gitu ya. Setuju. Nah ada satu quote juga Pak yang bagus waktu saya podcast sama Bu Mendy. Itu AI tidak akan menggantikan marketer. Tapi marketer yang menggunakan AI akan menggantikan marketer yang tidak menggunakan AI. Setuju, gitu kan? Setuju sekali. Karena AI ini adalah leverage, daya ungkit gitu ya. Jadi seseorang yang menguasai AI pasti produktivitasnya lebih tinggi dibandingkan marketer yang dia itu tidak menggunakan AI. Jelas, kenapa? Karena memang performa dari talents kan selalu diukur dengan based on performance-nya, gitu ya, productivity-nya, seperti itu. Nah itu tadi juga nyambung tentang numbers Pak. Artinya berarti harus bisa proven ya, karena kan tadi kondisinya oversupply. Banyak nih orang-orang yang mengaku digital marketer, mengaku social media spesialis, mengaku content creator, tapi harus dibuktikan dengan validasi berupa angka atau numbers gitu. Nah, berarti portofolio ini akan menjadi makin penting di 2025 ya Pak? Betul, setuju. Jadi portfolio ini saya rasa terutama untuk yang ingin memulai karir ya, Andin ya, saya rasa kalau tidak memiliki portfolio itu kesempatannya hampir zero gitu ya untuk memulai di bidang digital marketing seperti sekarang. Artinya apa? Artinya
kalaupun memiliki skill set gitu ya, atau expertise tadi, kalau tidak dibarengi dengan portfolio sebagai bentuk nyata real dari experience ya, maka agak kesulitan untuk bisa memulai karir di bidang ini. Jadi seperti itu. Tapi memang kalau untuk portfolio tadi, kita di Purwadika juga, Pak Andi juga sudah paham ya, bahwa standar kita tuh sangat tinggi gitu ya, di Purwadika. Harus handle real clients gitu ya. Real clients juga korporasi besar dengan budget juga real gitu ya. Ini artinya sejak belajar di Purwadika, baik itu di kelasnya SOCC ataupun di JC Digital Marketing Purwadika, itu selalu based on real simulation. Nah, saat mereka handle skala-skala klien seperti itu gitu ya, ini mereka juga belajar secara learning by doing gitu ya, making mistake juga. Artinya ini something yang tidak diajarkan di kuliah. Tidak diajarkan di YouTube. Karena handle klien nggak ada yang bisa dapetin klien di YouTube gitu ya. Nah, ini artinya apa? Ini artinya portfolio tadi berbasis namanya performa. Setiap apa yang kita pelajari gitu ya, itu harus ada impact-nya. Impact-nya bagi brand, impact-nya bagi perusahaan, impact-nya bagi diri mereka sendiri juga. Gitu, seperti itu. Artinya jadi memang tantangannya di 2025 adalah masih jadi primadona, berarti masih. Tapi yang seperti apa nih yang bakal jadi primadona? Tadi yang bisa menguasai AI secara integratif ya, dari awal sampai akhir. Yang punya soft skill yang bagus. Yang juga tadi bisa bring impact. Betul. Gitu ya. Yang memang sudah proven gitu. Nah, satu lagi ini masalah fleksibilitas kerja dan opportunity. Kalau nggak salah kan ada juga student-student di Purwadika yang sudah sampai ke luar negeri. Betul. Nah, dengan opportunity di 2025 yang makin borderless gitu. Artinya needs-nya untuk digital marketing ini makin luas, tapi tidak hanya di Indonesia. Nah, juga ada opportunity tentang full-time, part-time, freelance, untuk juga bisa jadi content creator individu gitu ya. Berarti di 2025 makin besar. Betul. Ya Pak, tidak hanya di Indonesia tapi juga bisa di luar. Gitu betul. Jadi fleksibel. Ya. Fleksibel. Mungkin informasi yang mungkin ditunggu-tunggu oleh ini ya, apa viewer kita adalah mungkin kira-kira salary range. Mungkin kita bisa spill sedikit kali ya, Pak. Mungkin kalau dari saya pribadi untuk full stack gitu ya, digital marketing, let's say untuk digital marketing officer, untuk junior talent gitu ya. Ini berkisar kalau saya pribadi estimasinya antara start dari 5 sampai 6 juta. Full per stack bulan. Ya. Untuk full stack untuk junior talent Pak. Junior. Nah, kalau untuk spesialis ini biasanya startnya itu dari 7 sampai 8. Kalau dia punya experience bisa sampai double digit tuh. Nah, kalau untuk levelnya dia itu sudah berpengalaman seperti mungkin strategis gitu ya, digital strategis atau digital marketing strategis, ini biasanya sudah double digit. Nah, yang menarik adalah kalau teman-teman perhatikan, gaji ini kan sebenarnya core salary. Core salary Pak Andi. Dan di 2025 ini prediksi saya juga adalah international gig economy itu nanti akan lebih besar lagi Pak Andi. Potensinya. Artinya apa? Teman-teman yang berkarir di bidang digital marketing itu nanti dapetin core salary juga bisa ada namanya side hustle. Ini anak-anak Gen Z pasti paham ini side hustle gitu. Cuman kita di sini spill sedikit aja terkait apa potensinya. Nah, kalau dari saya pribadi melihat bahwa sebenarnya kalau untuk opportunity itu ada banyak Pak Andin. Terutama kalau kita membawa sampai ke luar negeri ya. Cari klien secara international client gitu, handle project. Bayarannya bukan hanya per proyek tapi juga per jam. Ada Pak Andin yang per jam juga. Ini juga menunjukkan bahwa potensi dari pendapatan dari digital marketing ini luar biasa, unlimited gitu. Belum lagi kalau dia menjadi brand owner. Nah, ini saya coba spill sedikit nih. Di Purwadika di program digital marketing ada cukup banyak anak-anak yang memiliki brand. Ada cukup banyak anak-anak yang sekarang itu dia memiliki agensi sendiri. Ada cukup banyak juga anak-anak yang dia itu sekarang bekerja secara remote untuk perusahaan luar negeri. Terakhir saya menguji untuk siswa yang dia itu sekarang bekerja untuk perusahaan di Singapura. Terakhir di SDM Jakarta saya menguji siswa yang dia itu sekarang bekerja untuk perusahaan di Jerman. Jadi ini opportunity-nya luar biasa.
gitu loh. Core salary dapat, side hustle juga bisa gitu Iya. Atau mungkin kalau mau lebih fleksibel lagi gitu ya, menjadi seorang digital nomad, kerja di Bali gitu ya, bikin konten, beach handle club, camp, ya, beach di club cafe, gitu ya, kemudian sambil rafting dan lain-lain gitu ya. Itu bisa untuk namanya kita handle sebuah project, handle client dan lain-lain untuk namanya kita bisa make a living lah di situ gitu ya. Seperti itu. Cuman kalau untuk ini Pak Andin, mungkin kalau di content creator saya rasa juga opportunity-nya luar biasa Pak ya. Betul. Jadi content creator? Iya Pak, itu bisa single digit, double digit, bahkan triple digit per bulan. Betul. Ya, karena ternyata ada istilah Pak dari beberapa agensi besar itu menamakan 2024-2025 ini nanti adalah creator economy. Ya. Jadi brand-brand itu lebih percaya sekarang sama kreator-kreator yang bukan yang gede banget Pak. Ini kita bahas kemarin di di The Marketing Playbook bahwa kreator mikro, nano sekalipun itu udah mulai banyak job karena dia digunakan oleh brand sebagai orang-orang yang menceritakan produknya ini dengan lebih tulus, lebih sincere, lebih autentik gitu. Jadi makin banyak jobnya, bukan cuma mainan yang jutaan followers atau puluhan juta followers. Jadi yang ratusan ribu, puluhan ribu pun sekarang udah bergerak gitu ibaratnya. Nah, dengan bikin konten rajin gitu ya, tanpa harus ngantor misalnya ya. Kalau memang arahnya memang mau menjadi seorang content creator full time gitu, ataupun banyak juga yang sambil ngantor malamnya ngonten gitu. Ya. Nah itu pun bisa generate pemasukan yang juga tidak sedikit dan bahkan passive income Pak. Betul. Karena kan kontennya jalan. Betul. Sponsorship masuk gitu ya. Jadi artinya banyak potensi-potensi juga. Artinya ilmu digital marketing ini ternyata tidak hanya untuk bekerja full time saja, tapi potensinya besar sekali gitu. Tinggal kitanya yang memaksimalkan sesuai dengan kemampuan. Betul. Gitu ya, dan kekuatan. Kuatnya sampai seberapa gitu ya, Pak ya. Cuman artinya kalau mau dimaksimalkan, wah berarti belajarnya sekali, tapi opportunity-nya banyak sekali, luas banget gitu ya Pak ya. Setuju Pak, setuju. Mantap sekali. Jadi itu teman-teman generasi pintar digital di 2025 ini ternyata kalau tadi pertanyaannya masih jadi primadona, masih opportunity-nya besar sekali, asalkan seorang digital marketer atau seorang content creator atau seorang social media spesialis ini memang benar-benar bisa menonjol, karena tadi banyak juga yang mengaku sesama digital marketer, sesama social media spesialis atau sesama content creator, tapi kita harus bisa delivering impact, emang benar-benar proven, harus bisa utilizing tools tapi integrated gitu ya, tidak hanya sekedar prompting saja, AI ini khususnya gitu ya, dan masih banyak teknologi lain ya Pak belakangan ini. Betul. Gitu ya. Dan juga bagaimana untuk bisa membawakan diri. Betul. Karena kan kita marketer ini kan harus bisa menjual diri sendiri minimal ya Pak ya. Betul. Tidak hanya sekedar jual apa yang mau kita jual, tapi menjual diri kita, apalagi tadi opportunity-nya sampai ke luar negeri, ke part-time, freelance, dan gig ekonomi lainnya. Betul, gitu ya. betul. Ada closing statement dari Pak Tony untuk menutup diskusi kita tentang potensi di 2025 ini Pak? Oke. Kalau dari saya pribadi mungkin lebih ke untuk mengarahkan gitu ya, bagi mereka yang masih bingung gitu ya. Saya harus belajar di mana, belajar mulai dari mana, belajar di tempat yang mana gitu ya. Teman-teman tidak perlu coba-coba. Artinya kita memiliki kurikulum, memiliki materi, memiliki project gitu ya. Itu semuanya memang betul-betul sebagai shortcut, Pak Andin. Jalur cepat. Kalau zaman kita dulu nggak ada. Nggak ada. Kalau sekarang ada gitu. Nah, ini artinya penting untuk namanya kita bisa melihat bahwa 2025 ini full of opportunities. Sayang nih kalau menunda-nunda untuk belajar di Purwadika. Seperti itu Pak Andin. Mantap Pak. Jadi itu dia dari Pak Tony. Kalau dari saya, kalau Coldplay punya a sky full of stars. Nah kalau ini the sky is the limit, Pak, tapi it's full of opportunities. Gitu. Tinggal sekarang pilihannya untuk yang sudah nonton dan mengikuti sampai di detik ini untuk mengambil keputusan. Apakah teman-teman mau mengambil kesempatan ini atau menunggu, dan sementara itu semakin banyak orang-orang di luar sana yang sudah masuk duluan, gitu ya. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa mengembangkan diri dan memanfaatkan situasi ini sebaik-baiknya. Terima kasih sudah mengikuti The Future of Digital Careers in 2025 untuk program digital marketing. Saya Andin Rahmana. Saya Andri Antoni. Mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan tetap semangat. Thank you.